Baik jamaah sekalian, damai Indonesiaku, kembali lagi dengan saya melanjutkan yang tadi. Bundaku, tadi telah disampaikan tausiah agama mengenai menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ladang pahala ketika di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, jangan bangga karena amalan pahala yang begitu banyak kita berikan dan kita lakukan, karena ada penghancur amal pahala tadi. Yang pertama, orang yang suka menggibah. Yang kedua, orang yang keras hatinya di dalam bulan suci Ramadan, tak merasa dia bersalah dan tak merasa ia berdosa. Dan yang ketiga, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Yang selanjutnya, ketika bulan suci Ramadan, tipis rasa malu. Tipis rasa malu. Malu di hadapan manusia, lebih-lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malu ini begitu penting, Pak? Karena malu itu sebagian daripada iman. Karena sekarang orang sudah enggak tahu malu lagi. Cucung udah dua, di mana ada organ di situ ia mau nyawer biduan. Cucung sudah dua, terkadang pakaiannya seksi. Mohon maaf, harus dijaga rasa malu. Malu di hadapan manusia, lebih-lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ayah dan bundaku, yang bisa menghancurkan seluruh amal kita di bulan suci Ramadan nanti ialah zalim. Zalim itu berasal dari kata zolama, yang artinya gelap dan gulita. Mata hati dan pikiran kita ditutup oleh Allah, sehingga dosa-dosa yang kita anggap kecil dengan cara mengupat, dengan cara hubud dunia dan lain sebagainya, akhirnya menumpuk hidayah sulit masuk kepada orang-orang yang zalim. Dan selanjutnya, ayah dan bundaku, amalan apa yang perlu dilakukan di bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah, "Falyatasaddaq." Perbanyaklah sedekah. Sebab apa kata Rasulullah? Afdhalus shadaqah shadaqati fi Ramadan. Nah, terkadang nak sedekah ini kita ini banyak perhitungan, Pak. Nyumbang masjid 20.000, semua almarhum kita sebutin. Ini Pak, aku nyumbang masjid 20.000, tolong bacain Yasin nenekku, 2 laki istri, orang tuaku, dulurku yang mati di Masuji itu Siko. Ngasih duit 20.000 itu meningi ketua masjid. Wah, mohon maaf, jangan banyak perhitungan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah menganjurkan kita, bundaku, ketika masak gulai di bulan suci Ramadan, banyakkan airnya. Kenapa? Berikan kepada tetangga-tetangga kita. Cuma jangan kasih airnya doang, bundaku. Jangan mentang-mentang hadis Nabi nyuruh banyakin airnya, cuma ngasih air. Enggak, apa isi di dalam air itu? Kalau ikan kita isi ikan, kalau ayam kita isi ayam. Makanya di bulan suci Ramadan perbanyaklah sedekah. Yang selanjutnya, amalan di bulan suci Ramadan, ayah dan bundaku, tak lain dan tak bukan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini kita wariskan kepada anak-anak generasi penerus kita. Sebab kenapa? Mereka adalah generasi penerus agama. Mereka adalah generasi penerus umat agama Islam dan bangsa Indonesia ini. Jamaah damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, alhamdulillah, kami selaku anak muda yang masih muda mampu berdiri di sini karena masih berikan kesempatan untuk belajar. Untuk itu, berikan juga kesempatan untuk anak-anak kita belajar, Pak. Jika perlu nanti yang membaca Al-Quran, yang Al-Barzanji, itu anak-anak SMP, anak-anak SD. Jangan kayak di desa kami, Pak, yang membaca Barzanji itu umurlah 70 tahun ke atas. Membaca ayat lagi nggak lurus lagi. Al-jannatu wa na'imuha. Bahkan sudah ada kasus terteguk di gigi palsu. Kenapa? Udah habis tua. Maka dari itu, Ramadan adalah bulan pendidikan. Didik anak-anak kita. Wajar pepatah Arab menyatakan subhanul yaumun rijalun ghad. Pemuda hari ini
adalah pemimpin di masa depan. Akan bagaimana warna Indonesia ini 20-30 tahun yang akan datang, pemuda dan remaja kita jawabannya. Maka dari itu, didik anak-anak kita dengan pola yang indah di bulan suci Ramadan, karena Ramadan banyak mengajarkan hal kebaikan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan pendidikan untuk kita. Yang kedua, Ramadan mengajarkan akhlakul karimah kepada kita. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita bagaimana orang-orang miskin supaya kita peka, supaya kita rajin bersedekah. Untuk itu Bapak Ibu hadirin jamaah Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini tetap tekadkan kuat, tekad dan fisik kita harus tetap kuat. Dan jangan lupa uang juga disimpan Bu, karena nak berbuka puasa tak cukup dengan bismillah saja, butuh duit. Kalau tidak ada duit gimana kita mau beli cendol. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini Ustadz Vicky Antiko sengaja kami datangkan dari Palembang ya Ustadz ya? Iya, dari Palembang Kabupaten Gak jauh Muareni. dari sini ya Ustadz ya. Iya. Sengaja kita live dari Lampung dan kita datangkan Ustadz Vicky Antiko dari Palembang, Ustadz Azhari Nasution juga dari Sumatera Selatan, Medan ya Ustadz ya. Nah, kita ajak dialog, diskusi, tanya jawab kepada jamaah nih Ustadz Vicky. Ada Abang Zildan ini yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan bagaimana menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan rasakan bersama-sama. Silakan Bang Zidan untuk mengajukan pertanyaan.